Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus terkenal dari Hong Kong. Ada beberapa kasus kejahatan di Hong Kong yang terkenal di seluruh dunia, termasuk salah satunya yang paling terkenal seperti pembunuhan Hello Kitty pada tahun 1999. Namun, jauh sebelum itu, ada sebuah kasus mengejutkan yang melibatkan seorang pembunuh berantai yang dijuluki The George Killer atau Rainy Night Butcher, di mana pelaku menggunakan taksinya untuk menjemput penumpang wanita dan menyerang mereka di saat hujan pada tengah malam. Kasus ini adalah kasus pembunuhan paling terkenal pertama di Hong Kong. Kalian dapat menemukan beberapa film yang terinspirasi oleh kasus tersebut, termasuk film garapan tahun 1992 berjudul Dr. Lam. Seperti yang bisa ditebak dari julukan si pembunuh, kasusnya terjadi dengan detail yang mengerikan. Inilah kasus tentang Lam Kor Wan, The George Killer. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Saat itu adalah hari biasa di bulan Februari 1982, ketika para pekerja yang membangun jembatan di Satin, sebuah lingkungan di sepanjang sungai Shingmun yang terletak di wilayah timur Hong Kong, menemukan sesuatu yang mengerikan. Terdapat sebuah kepala wanita mengambang di sungai. The South China Morning Post melaporkan bahwa 2 kaki dan 2 lengan juga ditemukan segera setelah penemuan kepala tersebut. Setelah penyelidikan berjalan 6 bulan, pada tanggal 19 Agustus 1982, seorang sopir taksi shift malam yang berusia 27 tahun bernama Lam Kor Wan ditangkap. Pada tanggal 20 Agustus, dilaporkan bahwa bagian-bagian tubuh telah ditemukan di rumahnya. Rincian mengerikan dari kasus pembunuhan ini terungkap melalui media dan mengejutkan seluruh negara. Laporan mengatakan bahwa setidaknya terdapat sisa-sisa bagian dari 3 wanita yang telah dihabisi dan organ seksual mereka diawetkan menggunakan formalin dan disembunyikan dalam kotak-kotak di rumah tersangka. Setelah polisi menangkap Lam Kor Wan, mereka menemukan video dan foto-foto yang diambilnya bersama dengan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Dia bahkan mendokumentasikan proses pemotongannya. Dilaporkan bahwa penyelidik telah menemukan lebih dari 1000 foto korban selama ia melakukan kejahatannya. Apa yang menyebabkan pemuda ini berubah menjadi monster? Lam Kor Wan lahir di Hong Kong pada tanggal 22 Mei 1955 sebagai Lam Kwok Yue. Dari tahun 1957 hingga 1962, ayahnya bekerja di sebuah perusahaan minyak di Brunei, dan dia serta saudara perempuannya tinggal bersama ibunya di asrama perusahaan tersebut, bersama dengan istri kedua ayahnya dan saudara tirinya. Diketahui bahwa semasa kecilnya, orang tuanya selalu memukulinya sepanjang waktu, sampai pernah suatu ketika dia jatuh pingsan. Kekerasan fisik itu berhenti ketika keluarganya pindah kembali ke Hong Kong pada bulan Desember 1962 dan tinggal di sebuah apartemen di distrik Kwun Tong. Pada tahun 1970, ayahnya membuka toko sepeda motor dan menyuruh Lam menjaganya setiap hari setelah pulang sekolah. Saat itu, Lam sudah mencapai usia remaja, tetapi dia kesulitan bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Jadi, dia selalu sendirian di rumah dan bermain catur sendirian. Hubungannya dengan sang ayah juga semakin memburuk. Ayahnya sering memarahinya dan mengusirnya dari rumah. Pada awal tahun 1973, Lam diusir dari rumahnya setelah bertengkar dengan ayahnya. Dia kemudian ditangkap setelah mengancam seorang wanita dengan pisau dan menyentuh bagian bawah tubuh wanita itu dengan tangannya di dekat toilet umum di Jalan Hock Yuan, Hung Hom. Ketika Lam berusia sekitar 19 tahun, keluarganya memperhatikan bahwa dia berperilaku tidak normal dan memiliki ketertarikan berlebih pada tubuh wanita.
Ia kemudian kedapatan mengintip tubuh telanjang adiknya dari luar kamar mandi di apartemen mereka di Kuntong. Ketika Lam dewasa, dia memutuskan untuk bekerja sebagai sopir taksi. Pada tahun 1978, Lam memperoleh lisensi taksi dan mengganti namanya menjadi Lam Korwan setelah ia resmi menjadi sopir taksi. Dan sekitar tahun 1980, ia menjadi sopir taksi hanya di malam hari. Dia lebih suka bekerja shift malam karena dia menyukai ketenangan di malam hari. Lam Korwan tidak punya teman dan pastinya tidak punya pacar. Tapi itu bukan berarti dia tidak memiliki hasrat terhadap seorang wanita. Dengan caranya sendiri, dia diam-diam mengumpulkan majalah-majalah cabul. Saat sendirian di apartemen, dia akan menghabiskan waktu berjam-jam menikmatinya, bahkan memotret ulang foto-foto dalam majalah tersebut. Kemudian ketika dia membutuhkan sesuatu yang lebih menarik dan menantang, Lam Korwan membeli sebuah kamera Polaroid dan mulai diam-diam mengambil foto para wanita dari bawah pintu kloset di dalam toilet wanita. Hal ini terus berlanjut sampai seorang wanita mengejarnya di jalanan. Upaya berikutnya untuk memenuhi keinginan sakitnya adalah untuk mengambil foto mayat wanita. Fakta bahwa mayat tidak bisa melawan membuat dia dapat meluangkan waktu untuk menikmati setiap bagiannya. Dan saat hujan pada tanggal 3 Februari 1982 menandai awal dari kelakuan menyimpangnya yang sangat mengerikan. Saat itu sebelum jam 4 pagi, ketika taksi yang dikemudikan Lam Korwan lewat di dekat sebuah restoran, seorang penumpang wanita melambai ke arahnya dan kemudian masuk ke dalam taksi Lam Korwan. Wanita itu bernama Chan Fong Lan, seorang penari klub malam berusia 22 tahun yang bekerja di klub malam Chinese Palace. Sepulang kerja, dia minum-minum dengan saudara perempuannya dan beberapa temannya. Pada saat dia keluar sendirian di jalan untuk memanggil taksi, Chan Fong Lan sedang mabuk berat. Segera setelah dia naik taksi yang dikendarai Lam Korwan, dia merasa mau muntah dan menyuruh Lam Korwan untuk menghentikan mobilnya. Taksi itu kemudian berhenti di sebuah service station. Wanita itu lalu melangkah keluar dan muntah di jalan. Segera setelah Chan Fong Lan kembali masuk ke dalam taksi, dia memberitahu Lam Korwan bahwa dia ingin kembali ke tempat awal dia memanggil taksi. Saat Lam Korwan mulai putar balik, wanita itu tiba-tiba berubah pikiran lagi dan ingin meneruskan ke tempat tujuan. Lam Korwan kemudian meradang dan kehilangan kesabaran. Dia kemudian menepikan taksinya dan mencekik Chan Fong Lan dengan kabel listrik. Ketika wanita itu berhenti bernafas, dia memutuskan untuk membawa pulang tubuh tak bernyawa itu. Saat itu sekitar pukul 5 pagi dan jalanan masih kosong, sehingga dia bisa dengan leluasa membawa tubuh Chan Fong Lan ke dalam apartemennya tanpa ada yang memperhatikan. Lam Korwan tinggal bersama keluarganya, jadi dia menyembunyikan mayat itu di bawah sofa dan menunggu di tempat tidurnya sampai keluarganya bangun dan berangkat kerja. Segera setelah dia mendengar mereka pergi, dia menutupi lantai kamar tidurnya dengan terpal plastik untuk mencegah darah mengotori lantai. Kemudian dia mulai memotong tubuh Chan Fong Lan dengan gergaji listrik. Dia juga merekam dan memotret keseluruhan prosesnya. Ketika Lam Korwan menyelesaikan pekerjaannya, dia membungkus kepala dan bagian-bagian tubuhnya secara terpisah dan membawanya kembali ke dalam taksinya. Malam itu, dia membuang bagian-bagian tubuh Chan Fong Lan di Sungai Singmun, dan seminggu kemudian, bagian-bagian tubuh itu ditemukan oleh pekerja konstruksi yang telah diceritakan di awal. Dengan kepuasan yang ia dapat dari pembunuhan pertama ini, jiwa iblisnya seolah-olah lepas tidak terkendali. Lam Korwan melakukan pembunuhan besar-besaran selama 7 bulan berikutnya, yang mengakibatkan kematian 3 wanita lagi yang tak kalah mengerikan. Jika dia melakukan pembunuhan pertamanya karena marah,
pembunuhannya yang kedua direncanakan dengan baik. Sebelum dia mulai berburu korban baru, dia terlebih dulu membeli peralatan bedah dan formalin. Korban berikutnya adalah Chan Wan-kit, seorang kasir berusia 31 tahun yang bekerja di Bank Saint Augustine. Pembunuhannya dilakukan dengan cara yang sama seperti terhadap korban pertamanya. Wanita itu masuk ke dalam taksi dan Lam Korwan mencekiknya sampai mati dengan kabel listrik. Dia kembali membawa mayat itu ke apartemen keluarganya, tetapi kali ini dia melakukan nekrofilia sebelum memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Berdasarkan laporan, Lam Korwan melakukan hubungan intim dengan mayat untuk pertama kalinya dengan tubuh wanita keduanya itu, dan dia terus melakukan tindakan seksual pada tubuh korban yang berikutnya. Setelah selesai, Lam Korwan membungkus potongan tubuh Chan Wan-kit dan memasukkannya ke dalam karung beras sebelum melemparkannya ke jalan Tai Hang. Korban ketiganya adalah pelayan bernama Leung Sawan berusia 29 tahun, yang tubuhnya juga ditemukan dalam karung beras di dekat jalan Tai Hang. Korban terakhirnya adalah seorang siswi berusia 17 tahun yang bernama Leung Wai Sum. Teman-temannya memasukkannya ke dalam taksi untuk memastikan dia sampai di rumah dengan selamat. Tetapi sayangnya, itu adalah hari terakhir mereka bersama. Sekitar jam 9:30 malam, Lam Korwan memborgol gadis itu di dalam taksinya. Namun, dia berperilaku berbeda dengannya dibandingkan dengan korban-korban yang sebelumnya. Setelah memborgolnya, dia berbicara tentang kehidupan, agama, dan keluarganya selama berjam-jam sebelum akhirnya membunuhnya. Sekitar jam 4 pagi, saat shift malamnya berakhir, gadis itu tertidur. Lam Korwan kemudian mencekiknya sampai mati dan membawa jenazahnya pulang bersamanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketika Lam Korwan bersiap untuk mengambil foto tubuhnya, sebuah lampu jatuh di paha gadis itu dan membakar kulitnya. Hal ini meninggalkan bekas luka bakar yang kemudian mengarahkan pada penangkapan Lam Korwan. Satu hal yang aneh dari perilakunya adalah dia mengambil foto jenazah dan mencuci cetak foto-foto itu di sebuah toko Kodak. Sepertinya dia bahkan tidak peduli apakah dia tertangkap atau tidak. Teknisi di toko Kodak melihat foto dari anggota-anggota badan yang terpotong. Baginya, foto-foto tersebut sangat menyeramkan, sehingga ia menanyai Lam Korwan tentang foto-foto tersebut. Lam Korwan mengatakan bahwa dia adalah teknisi laboratorium universitas, dan foto tersebut diambil untuk tujuan penelitian medis. Teknisi foto tersebut masih memiliki firasat buruk, tetapi dia menerima penjelasannya. Waktu berlalu, dan pada 17 Agustus 1983, ketika teknisi foto itu merasa yakin bahwa Lam Korwan berbahaya, akhirnya melapor ke polisi. Foto-foto yang dicetaknya hari itu juga mencakup foto seorang wanita tanpa busana. Beberapa foto terlihat seluruh tubuh dan beberapa close-up. Teknisi tersebut pertama kali mengira itu adalah foto-foto intim dari pasangan. Namun ketika dia melihat bekas luka bakar di paha wanita tersebut dan foto payudara yang terpenggal, dia segera memanggil polisi. Polisi datang ke toko Kodak itu dan menunggu pemilik foto-foto itu untuk mengambilnya. Malam itu, Lam Korwan menghentikan taksinya di depan toko Kodak dan langsung ditangkap ketika dia melangkah memasuki toko. Lam Korwan pertama kali mengatakan kepada polisi bahwa foto-foto itu bukan miliknya, mengatakan bahwa dia hanya sebagai perantara untuk seorang teman. Tidak percaya dengan klaimnya, polisi kemudian membawanya ke apartemennya. Di sana, polisi mulai mencari bukti. Mereka menemukan sebuah kotak logam tua di bawah tempat tidurnya dan menyuruh Lam Korwan untuk membukanya. Dia kemudian membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat foto-foto bagian tubuh dan kaset-kaset video serta beberapa wadah Tupperware yang disegel dengan selotip. Seorang petugas polisi membuka salah satu wadah itu, dan dia terkejut
dengan apa yang dia temukan. Di dalam wadah itu terdapat sebuah toples yang berisi apa yang tampak seperti potongan payudara wanita dan diawetkan dalam cairan formalin. Seorang wanita Inggris, ahli kimia forensik, segera tiba di tempat kejadian. Dia kemudian membuka wadah lain dan menemukan potongan alat kelamin wanita yang diawetkan. Polisi Hong Kong menganggap kasus ini akan terlalu traumatis bagi seorang ahli forensik wanita untuk menanganinya, sehingga dia kemudian digantikan dengan ahli lain. Polisi awalnya curiga bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh seluruh keluarga, sehingga mereka juga menangkap ayah dan saudara laki-laki Lam Korwan. Tetapi kemudian polisi memutuskan bahwa Lam Korwan adalah pelaku tunggal, karena dia telah mengakui secara rinci kejahatan yang dilakukannya. Melihat betapa mengerikannya kasus ini bagi wanita, hanya laki-laki yang diizinkan untuk menjadi juri ketika Lam Korwan akhirnya diadili. Pada tanggal 3 April 1983, pengadilan memutuskan Lam Korwan bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, tetapi hukumannya kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup, karena hukuman mati dihapuskan di Hong Kong pada tahun 1993. Hingga saat ini, Lam Korwan menjalani hukumannya di penjara Shek Pik yang terletak di Pulau Lantau. Diketahui juga bahwa dia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali kepada para korbannya. Selama pertemuannya dengan psikiater Dr. William Green, Lam Korwan menyatakan bahwa dia telah memakan bagian tubuh dari salah satu korbannya, dan bahwa motivasinya bukan semata-mata bersifat seksual. Dia juga mengaku bahwa bukan dia, melainkan Tuhan yang menyuruhnya untuk membunuh para wanita tersebut. Kemungkinan besar akan lebih banyak lagi wanita yang menjadi korban dari nafsu sintingnya, jika saja teknisi foto itu tidak melaporkannya ke polisi, yang akhirnya membawanya ke pengadilan. Inilah akhir kasus Lam Korwan, seorang sopir taksi yang mengalami gangguan emosi dan melampiaskan rasa frustrasinya pada 4 penumpang wanitanya dengan cara yang mengerikan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.